Ini kencingi air zam-zam. Yo, siapa yang bisa? Siapa yang berani? Terkenal dia. Jadi tidak ada yang pintar, tidak ada yang di bawah itu, kita sama-sama sharing ya. Karena apa yang akan saya sampaikan sebenarnya semua orang sudah tahu, cuman mungkin penyebutannya berbeda-beda. Nah, jadi beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Pak Heru untuk mencoba menyampaikan satu materi yang menurut saya itu tadi adalah materi yang biasa, tetapi ternyata sangat berpengaruh dalam bidang kehidupan. Kenapa? Karena ini mempengaruhi daripada ruang gerak kita ke depannya mau menjadi apa. Nah, materi pada hari ini istilahnya disebut dengan attitude. Nah, itu. Attitude. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya itu kebiasaan. Kebiasaan. Nah, dalam bahasa bisnis beda lagi. Kalau dalam bahasa bisnis karakter, banyak nih, sifat, karakter, sifat. Kalau saya lebih mencenderung ya, kalau saya biasa ngobrol dengan kawan-kawan dulunya ya, bukan karakter sifat, tapi saya lebih mencirikan kepada mindset, pola pikir. Bagaimana cara kita berpikir tentang sesuatu itu, di situ menentukan hasil akhirnya. Apakah kita ingin berkata maju, apakah kita bikin berkata mundur, susah, berat, ringan, di situ sebenarnya. Nah, saya selalu bertitik tolak kepada salah satu hadis qudsi ya, menurut siapa saya lupa ya, cuman saya ini istilahnya sering kali saya dengar ya. Aku, kata Allah, tergantung ya prasangka hambaku. Nah, begitu. Ini kata guru saya nih, kata orang-orang tua kita dulu bilang, aku tergantung prasangka hambaku. Mau jadi apa? Mau bagus, berarti itu. Sedangkan kita kalau lewat di tempat yang sepi, biasanya tuh jangan-jangan ada ini, jangan-jangan ada ini. Muncul deh. Muncul tuh yang kita takut-takutkan tuh. Tetapi kalau kita berani, ya, lewat slow, santai. Nah, begitu. Jadi ini, attitude, karakter, sifat atau mindset, pola pikir seorang entrepreneur haruslah memiliki pola pikir yang berbeda daripada orang-orang biasanya. Harus berbeda. Kenapa? Karena dia ingin menjadi seorang yang terdepan. Kalau bahasa Arabnya, pernah dulu saya ada istilah mendengar ya, jika kamu ingin terkenal, kata dia, jika kamu mau terkenal ya, ini bahasa Arab nih ya, istilah Arab, jika mau terkenal ya, apa? Kencingi air zam-zam. Ini kencingi air zam-zam. Yo, siapa yang bisa? Siapa yang berani? Terkenal dia. Artinya apa? Dari sini kita bisa mengatakan bahwa jika ingin sukses, maka harus lakukan sesuatu yang lebih. Nah, sesuatu yang lebih. Tidak bisa standar-standar. Apapun itu. Ingin masak yang enak, dia harus membuat rempah yang cukup lengkap. Ya, ingin memiliki otot yang six pack macam Pak Heru, harus banyak makan. Gitu. Macam ada aja ingin membentuk badan yang seperti itu, katanya satu hari minimal 20 biji telur. Nah, kita kalau satu biji telur biasa pagi sore. Pagi setengah, sore setengah. Malamnya Indomie.
Maka jadi badan seperti macam ini. Tapi kalau mau jadi macam Aderai seperti itu. Ya. Artinya apa? Jika mau terkenal, kencingi air zam-zam. Mau terkenal, mau sukses, harus lakukan sesuatu yang lebih. Nah, ada literatur yang saya baca, ya, kata Pak Heru juga mengatakan bahwa yang nama attitude ini, ya, ada rumusannya. Ada penghapus Pak Heru? Tisu ya lah, kok tak ada penghapus. Nggak kotor, tisu. Iya kah? Kok tisu ya? Ini lembab basah. Dia susah nulis nanti. Jadi kata literatur yang pernah kita baca bahwa keberhasilan itu dipengaruhi oleh pertama attitude, kemudian skill, kemudian pengetahuan. Tiga ini. Di WA Group, ya, Pak Heru membahas ini. Katanya 80%. Nah, yang skill ini berapa Pak Heru? Yang itu 88. 88, oke, 88. Skill 2%. Pengetahuan? 10. Oke. Bakukah nilai ini? Tidak. Nilai ini tidak baku. Ya. Nah, kalau misalnya saya ubah aja. Ini jadi 80 biar adil. Ini 10, ini 10, ya udah. Jadi 100 juga. Yang penting dalam hal ini harus memiliki persentase yang lebih besar. Persentase yang lebih besar dibanding dengan skill dengan pengetahuan. Attitude. Ya. Pola pikir, mindset daripada seorang entrepreneur. Nah, pertanyaannya adalah apa attitude atau mindset seorang entrepreneur? Entrepreneur. Ini yang perlu kita bahas. Apa sebenarnya pola pikir daripada seorang entrepreneur? Ya. Kita dari SD sekolah 6 tahun. SMP, SMA 3 tahun. Ya, kuliah 5 tahun. Dengan harapan kerjanya bagus. Ujung-ujung tidak jadi apa-apa, pegawai negeri pun tidak ada. Ya, itu nyinggung diri saya sendiri tuh. 6 tahun sekolah SD, 3 tahun SMP SMA yang ngetop, ya, SMP 1, SMA 2, kuliah di pertanian Untan dengan harapan jadi dinas pertanian. Tetapi pada akhirnya alhamdulillah Allah tetapkan tak jadi, si Alpan tak jadi pegawai. Kalau misalnya attitude saya pada waktu itu ada attitude seorang pegawai, ya, sedangkan pada kenyataannya saya tidak jadi pegawai, maka ini pasti hancur, langsung turun. Pasti hancur. Ya. Apa yang saya pikirkan selama ini? Ternyata apa yang saya inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Gitu. Nah, ini kembali lagi kepada pendidikan tadi. Ternyata dalam pendidikan itu diajarkan bahwa kita sekolah itu bukan untuk mencari pekerjaan yang bagus. Ya, kita sekolah bukan mencari pekerjaan yang bagus. Itu mindset saya. Kita sekolah supaya tidak bodoh dan tidak mudah dibodohi. Pertama. Yang kedua, bisa memandang peluang. Yang ketiga, pandai berbicara, mengolah kemampuan. Nah, itu sebenarnya termasuk kepada attitude seorang entrepreneur. Ya, itu. Kemudian ada juga dilema begini di masyarakat kita, bahwa orang yang sekolah tinggi pada kenyataannya juga tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ada orang yang sekolah sedang-sedang hasilnya lebih bagus daripada orang yang sekolah tinggi.
Ada yang tak sekolah malah lebih bagus daripada orang yang sekolah sedang-sedang, bahkan sekolah tinggi. Kan gitu ya. Banyak tuh pejabat seperti itu tuh. Sehingga pada waktu dia ingin jadi pejabat, nembak sana, nembak sini, beli ijazah supaya bisa jadi pejabat. Nah, tetapi kesimpulannya apa? Sekolah ya, yang dikatakan kepada pengetahuan tadi, sekolah itu masuk kepada pengetahuan, itu tidak terlalu bisa menyumbangkan kepada keberhasilan kita. Yang sisanya adalah attitude. Mental dia ingin berhasil. Bagaimana dia menggunakan apa yang ada pada diri dia. Ya. Apabila pengetahuan ya, dan skill yang kita peroleh pada waktu kita sekolah itu tidak bisa kita manfaatkan, ya, maka ini akan menjadi yang namanya cost, biaya. Hanya menjadi cost atau biaya. Bayangkan SD sekian tahun, hitung jajannya lah. Satu hari 5.000 kalikan sekian tahun, belum SMP, SMA, kuliah. Tidak bisa dimanfaatkan, percuma kau sekolah jauh-jauh. Balik ke Pontianak pun jadi gak tukang parkir. Kan gitu. Hanya menjadi kos. Tetapi kalau ini bisa kita manfaatkan, barulah bisa menjadi yang namanya investasi. Nah, gitu. Ini sebenarnya pengalaman pribadi saya. Tamat pertanian, seharusnya sekolah di pertanian, kerjanya di pertanian, tetapi tidak menjadi pertanian. Ya, malah jadi swasta sekarang. Tetapi saya berpikir saya punya skill. Skill saya apa? Saya tertarik untuk belajar terus. Apapun yang sifatnya baru itu saya suka belajar. Ya, kemudian saya punya bakat dagang. Nah, kata orang Melayu bilang bakat dagang. Nah, bakat dagang ini mungkin diwariskan oleh orang tua. Nah, ini saya manfaatkan. Tidak malu, berani jual diri. Nah, ini yang perlu, ya. Jadi kalau kita kaji kepada apa attitude atau mindset seorang entrepreneur yang perlu kita miliki sebenarnya, pertama adalah apa tadi itu? Ya. Pertama apa? Kalau saya ya, kaji yang pertama saya selalu mengutamakan ini dulu. Doa. Attitude yang pertama. Mindset, sikap sifat seorang entrepreneur. Dia harus berdoa dulu. Mengutamakan Allah. Segalanya. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi semua yang kita lakukan harus Allah dulu di depan. Jadikanlah solat dan sabar sebagai penolongmu. Setelah solat, bertebarlah di muka bumi untuk mencari rahmat Allah. Jadi solat dulu. Solat dalam pengertian dalam agamanya itu adalah doa. Berdoa. Ya Allah, saya bilangkan, sebenarnya apa maksud kau dari semua ini? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya tidak lulus saya cita-citanya jadi TNI. Begitu masuk TNI sampai ke Pantohir, tinggal 2, saya KO. Yang satu masuk. Ya, stres. Tapi stres enggak sampai gila, cuman enggak mau makan, enggak mau minum. Ya, tapi ditawarkan mitiau langsung mau. Ya. Tes kehakiman juga begitu berhasil, tapi tidak berhasil di Pantohir. Ya. Jadi apa sebenarnya maksud Allah nih? Nah, saya bertanya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaranku. Saya tanya kepada Allah, apa maksudnya? Masuk saya kerja. Begitu kerja pada anak 1, bini 1, ya. Ingat saya tanggal 28 Februari 2011 saya di-stopkan oleh perusahaan. Bingung nak cari makan macam mana. Saya bertanya kepada Allah, apa sebenarnya maksud Allah ini? Ternyata di situ Allah kasih gambaran saya, oh kamu itu punya kemampuan adalah mulutmu. Pertama, yang kedua kemampuan kamu dalam menjelaskan sesuatu. Dagang. Ya, waktu itu. Jadi saya berpikir di situ. Setelah saya berdoa, saya dapat jawabannya. Ya, itu berdoa. Kemudian yang selanjutnya apa? Amanah.
Jujur. Nah, inilah sifat yang salah satu Nabi cirikan dalam berdagang. Amanah. Ya, maka dikatakan dia seorang al-amin. Umur 6 tahun Nabi sudah mulai belajar berdagang. Yang ditanamkan yang pertama adalah trust. Kepercayaan. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan? Tidak gampang apa istilahnya? Menyuruh orang beli minyak sinergi satu botol yang harganya 30 atau 45 yang non member, ya walaupun manfaatnya segudang, tidak gampang. Alasannya apa? Saya udah ada tadi. Padahal udah ada atau enggak itu tak tahulah. Bu, beli odol bu. Oh, berapa? 17.000. Waduh, macam mana ya? Saya nak beli ini ya. Tidak gampang. Tetapi kalau kita sudah bisa membuat dia percaya dengan apa yang kita omongkan, maka mustika darah pun bisa dia beli. Nah, begitu. Jadi yang dibangun pertama adalah amanah dan jujur. Setelah doa ya, doa pertama, amanah dan jujur. Ya. Nah, ini pengalaman pribadi juga. Dulu saya mau beli dengan Pak Heru, ya, produk, itu ada duit, ada barang. Sekarang berapapun saya mau ambil, Pak Heru enggak masalah. Datang ambil bawa balik, datang ambil bawa balik. Enggak nanya dia kapan nak bayar, enggak nanya. Enggak pernah bertanya beliau dengan istrinya. Karena apa? Mungkin sudah percaya dengan saya. Karena apa? Bang Alpan pasti akan bayar. Dan itu kita buktikan. Administrasinya bagus. Nah, dan itu juga yang perlu kita lakukan kepada mitra-mitra kita dan member-member ataupun yang bukan member. Kita harus bisa menumbuhkan kepercayaan bahwa apa yang kita bawa ini adalah barang yang bagus, barang yang premium. Yang kedua, apabila mitra belanja, maka otomatis kita harus bisa input bagi yang stokis. Ya. Supaya mereka percaya lagi, kita harus tahu yang namanya product knowledge. Nah, ini kembali kepada pengetahuan. Bagaimana orang bisa percaya? Ya, minyak herbal sinergi bisa untuk misalnya menyembuhkan batuk. Kalau kita tidak paham tentang minyak sinergi kandungannya apa, gitu. Atau betul gak ini bisa untuk mengatasi gatal-gatal? Kata mentor saya sih begitu. Udah mulai tak percaya. Udah mulai. Tapi kalau jawabannya begini, benar Bu. Karena apa? Saya juga sudah membuktikannya beberapa hari yang lalu. Nah, berarti itu apa? Learn by doing. Belajar melalui apa yang pengalamannya. Gitu. Dan itu saya lakukan pada semua mitra-mitra ataupun yang bukan mitra saya. Saya ceritakan semua produk Bu. Omongan saya seperti itu. Semua produk yang ada di etalase saya itu semua sudah saya icip-icip semua. Apapun situ. Jadi saya cerita ini bukan berdasarkan katalog, tapi berdasarkan apa yang saya pakai, apa yang saya rasakan. Sampai saya bilang minyak zaitun kalau ibu minum itu bisa mendeteksi keadaan ibu yang tidak sehat. Loh kok gitu? Ya bisa, ibu minum, coba rasanya apa? Kalau rasanya pahit atau pedas dalam leher ibu, berarti ibu kondisinya kurang bagus. Oh gitu ya? Kok saya tak tahu ya? Ibu tak pakai sih. Kok saya pakai? Tapi setelah 2-3 hari ibu minum, itu akan normal kembali, rasa macam minyak, lengket-lengket, rasa lemak itu. Nah, itu kondisi ibu bagus. Oh gitu ya Pak? Oke lah, saya beli satu. Ah gitu. Bisa mempercayakan ya, amanah, jujur. Apalagi sifat yang selanjutnya? Apa lagi kira-kira? Doa, amanah, jujur, ya, mandiri. Nah ini, mandiri, mandi sendiri. Mandiri ini udah biasa lah, ya. Artinya semuanya itu dilakukan secara sendiri. Seorang entrepreneur, dia orangnya cepat belajar. Ya, cepat belajar akan sesuatu. Setelah dia belajar, dia praktekkan dan berani. Jadi seorang entrepreneur apalagi di HNI ataupun di bisnis apapun itu, ya, bukan hanya di HNI. Jadi sebenarnya pembahasan ini pembahasan umum. Dia harus mandiri, tidak mudah tergantung atau tidak tergantung dengan upline. Upline itu hanya mentor, orang yang duluan masuk, bedanya di situ aja. Ya, Pak Heru ini duluan masuk. Kalau saya dulu masuk, mungkin saya yang udah ED. Ya, gitu. Saya dulu masuk Januari 2019 saya masuk di sini. Januari 2019. April saya jadi manajer stokis. Januari saya jadi distributor. Ya. Jaringan saya alhamdulillah banyak.
Saya pun tidak kenal lagi lah. Gitu. Yang orang Nah, pernah satu saat poin saya itu, poin grup itu sampai 19 ribuan. Nah, itu ya. Nah, jadi mandiri, tidak tergantung kepada upline, tidak tergantung kepada bos. Dia harus berani mempelajari sesuatu sendiri. Ya, kalau bahasa pepatah mengatakan begini, malu bertanya sesat di jalan. Kan gitu ya, Pak ya. Malu bertanya sejarah. Banyak bertanya bodoh. Gitu. Sikit-sikit tanya pusing gitu. Karena upline pun ada urusan gitu. Jadi malu bertanya sesat di jalan. Sikit bertanya, sering bertanya bodoh. Malah nanya terus gitu. Milih kawan gitu. Jadi harus pandai berani sendiri, mencoba. Salah itu pengalaman pertama. Salah pengalaman pertama. Kedua, tidak. Ketiga, lebih bagus lagi. Mandiri. Kemudian apa lagi? Berani mencoba. Nah, berani mencoba. Ya, saya disuruh Pak Heru datang ke sini mencoba untuk menjelaskan apa yang saya pahami. Masalah salah benar terserah. Tinggal nanti dipikirkan balik ke rumah. Ya. Begitu juga kita berani mencoba. Berapa sih masuk jadi anggota? 30.000 Bu. Oke, 30.000 saya ambil. Kebanyakan orang, nah itu kata tadi kan ada apa? Sebelum ini apa? Di awal tadi ada video apa ya? Ya. Nah, MP3 motivasi. Banyak yang orang-orang tua itu tidak berani ambil risiko pada waktu dia muda bekerja keras. Kenapa? Dia tidak berani mencoba, hanya berkutat pada zona aman. Zona aman pekerjaan sekarang ini hanya satu. Maaf ya, PNS. Itu zona aman. Maaf ya, yang PNS. Ini zona aman nih. Tapi nak masuk ke sini ya, saya biasa ngomong dengan anak murid saya, kalau nak masuk ke sini itu ibarat lubang hidung. Ya, ibarat lubang hidung, sekiri atau kanan terserah. Kalau kita nak mengorek lubang hidung, maka yang maju itu 5. Tapi yang masuk hanya 1. Tidak mungkin 5 masuk. Tidak kuat. Yang masuk hanya 1. Nah, yang mana? Bisa jempol, bisa ini, bisa kelingking, terserah. Yang mana duluan sampai? Yang mana nyaman lah. Gitu kan? Ini PNS zona zaman. Nah, kalau mau berhasil, jangan sering berada di zona aman. Coba-coba sekali keluar. Gitu. Jadi pengalaman saya dulu begitu juga. Begitu saya kerja di penerbitan, ya penjualan biasa saja. Target satu semester itu 16.000 eksemplar buku. Lalu saya ditargetkan sekian. Berapa? 50.000. Mampu enggak? Saya enggak pernah bilang tak mampu. Nah, itu salah satu sifat entrepreneur seperti itu. Dikasih target berapapun tak boleh bilang tak mampu. Harus mampu, harus bisa. Bagaimana caranya enggak tahu. Tinggal cari. Nah, begitu kita apa istilahnya mengambil target itu, alam bawah sadar kita mulai berpikir bagaimana caranya. Nah, waktu itu saya berpikir bagaimana bisa membuat target cepat naik nih, padahal waktu cuma 6 bulan. Ya, saya adakan suatu kegiatan. Ibu, Bapak, ini mau apa? Mau liburan nih. Nah, kira-kira mau kemana? Saya bilang kan. Oh, saya mau ke sini, mau sini. Oh, saya nak ke Bali. Oh, Bali. Boleh tuh. Di mana? Kucing, saya bilang kan. Padahal saya pun tak tahu kucing di mana. Tak pernah pergi. Nah, kucing. Memang kau nak bayarkan kami ke apa? Boleh. Asal jelas ya aturannya. Kan udah mulai mancing tuh. Berani mencoba. Atas jelas ya aturannya, saya bilang kan. Oh, gampang. Mana Pak sekolah kita panggil? Ngomong. Ngomong. Deal. Saya ngitung. Ngitung kembali kepada skillnya lagi. Skill ngitung. Ngitung tebak-tebak. Satu orang sekian. Oh, ini kurang nih. Untung orang besar nih gitu. Masih nombok nih. Bu, masa cuma sekolah ibu ya? Dulu SD 12. Ya, SD 12 kota. Itu saya kerjain dulu. SD 12 kota. Ujung-ujung dia ngajak SD 16 yang di Pancasila. Masuk dua-duanya. Jadi apa janji kau nih? Ibu berangkat nanti waktu tahun ajaran waktu libur tahun atau apa? Libur semester ya. Berangkat sekitar 34-35 orang.
ya, dari atas sampai UB, ya. Berangkat semuanya PP 4 hari saya tanggung, tak bayar. Yang ibu kerjakan hanya buat paspor. Itu aja. Saya tak tanggung itu, saya tak paham ngurus itu. Tapi kalau ibu berangkat, kasarnya dari mulai Damri sampai ke Kucing 4 hari bolak-balik, jangan ibu pikirkan. Nah, kecuali ibu nak belanja buah-buah, itu saya tak tanggung. Tapi di hotel saya tanggung semua. Gitu. Oke, deal. Apa aturannya? Ibu begini, ada kondisi yang saya tetapkan. Ternyata itu ditelannya, berhasil. Nah, begitu juga ini kaitannya. Jadi kalau kita ingin membuat penjualan kita naik, ya otomatis harus ada event yang kita buat. Nah, event itu mau dibuat selogika mungkin. Tidak kayak apa istilahnya mengakali konsumen, tetapi masuk akal bagi dia. Kalau waktu itu saya seperti itu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6, selama 2 tahun saya haruskan beli LKS, semua mapel, semua mata pelajaran. Begitu saya kerjakan. Bahak untungnya. Ya, bahak. 1 semester saya udah untung. 1 semester ke depan, 1 semester balik, 1 semester depan untung. Nah, gitu ya. Berani mencoba, doa, amanah, mandiri, berani mencoba. Nah, sekarang kita apa yang mau kita coba untuk produk kita ini? Apakah hanya demo-demo seperti biasa? Saya rasa agak kurang nendang. Perlu ada suatu kegiatan, misalnya apa? Datangkan artis ke misalnya seperti itu. Nah, nanti tergantung Pak Heru lah, yang leader-leader saya kurang paham masalah itu tuh. Ini terutama kembali kepada perhitungan nanti. Ya, berani mencoba, doa, amanah, mandiri, berani mencoba, apalagi nih kira-kira? Kerja keras ke kerja cerdas? Kerja cerdas. Nah, kalau beberapa orang mengatakan kerja keras, saya agak kurang suka. Ya. Karena apa? Kerja keras itu menimbulkan keringat. Tapi kalau kerja cerdas, kemungkinan keringat tak keluar. Ya, banyak orang sekarang kerja cerdas. Contoh, orang buat video YouTube itu kerja cerdas. Ya. Dia ngomong-ngomong ya Raffi Ahmad dengan gigi ngomongnya nyanyi, subscribernya sekian. Itu kerja cerdas. Nggak perlu dia show sana sini, Baim Wong. Kan seperti itu. Itu kerja cerdas. Nah, kita di HNI kerja cerdasnya bagaimana? Nah, itu yang kita perlu pikirkan. Ya, yang saya tahu salah satunya pertama tadi PCA. Pakai cerita aja, jangan ngajak tapi tak pakai. Ya. Tapi pakai cerita pakai cerita aja. Setelah itu apalagi? Buat network. Nah, itu. Nah, ini yang kata Pak Heru nih, yang tadi di awal. Kebanyakan daripada kita, pola pikirnya adalah begitu kita dapat produk ini kita jual. Keuntungannya lumayan, Pak. 45.000, modal 30.000 MHS, 15.000. Pada waktu itu kita lakukan, kita untung besar. Ya. Itu terus kamu lakukan, maka untung besar. Tetapi pada satu saat, dia akan stagnan. Tidak akan bisa adakan penjualan lagi. Karena apa? Semua juga sudah banyak. Mungkin dia juga sudah jadi agent. Tak bisa kita jual 45 lagi. Mau terima 30. Nah, sebelum itu terjadi, maka kita harus buat network. Yang tadi sering pakai sekali 2 kali kita tawarkan, mau Bu, bagaimana kalau Ibu memang mau ambil produk ini harganya lebih murah 30.000 ya, tapi Ibu jadi member kami. Atau dengan bahasa yang lain, Bu, mau enggak Ibu dapat harga lebih murah? Oh, mau, Pak. Syaratnya jadi member. Berapa member? Member sekian. Nah, harganya. Kan lebih enak tuh. Setelah itu terjadi, maka otomatis 1 orang dah masuk. Nanti dari dia akan nambah lagi yang lain. Nambah lagi yang lain. Nah, maka saya bilangkan pada waktu di awal bahwa saya networknya lumayan. Ya, sampai ke Lampung ada network saya, Kalsel ada, Papua ada. Saya pun tidak tahu bagaimana bisa sampai ke situ. Kawan-kawan lain punya, Allah punya cerita. Nah, itu tadi. Allah, ya, doa. Ya Allah, ya Rabbi, maju dan kembangkanlah bisnis HPAI ku. Jadikanlah jaringanku semakin maju dan berkembang dari segi kualitas maupun kuantitas. Itu doa cantik benar. Silakan yang lain mau ngarang pakai doa yang lain. Saya pernah ketemu dengan Ustadz Yusuf Mansur, ngobrol dengan dia. Ustadz, saya bilang kan, kalau jadi pengusaha macam mana doanya? Kalau jadi pengusaha gimana? Ente doa tidak susah-susah, jangan banyak macam, kata dia. Doanya gini, ya Allah, ya Rabbi, aku ingin jadi pengusaha, tunjukkan jalannya. Udah selesai. Gitu ya, ya gitu aja. Allah tahu kok maksudnya. Belum kamu ngomong, belum ente ngomong, dia sudah tahu.
Oh begitu. Nah, itu. Jadi doanya seperti itu aja. Minta maju. Kita ini hanya berusaha untuk meminta. Kita ini hanya meminta saja kerjanya di dunia ini. Ya Pak Heru ya. Solusinya Allah yang buat. Jalannya Allah yang buat. Segala masalah itu Allah yang buat. Segala solusi Allah yang buat. Kita ini ibarat mayat yang hidup. Digerakkan oleh Allah. Cuman merasa diri kita bergerak. Tak sadar kita. Jadi kita bertemu sekian orang ini di sini sebenarnya Allah yang gerakkan. Tanpa Allah maka kita tak bisa sampai di sini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya sampai ke sini. Maka ada beberapa orang kawan kita yang tak sempat dibuat Allah. Sehingga tak mampir. Saya pun gitu. Kadang-kadang tak sempat, tapi karena ini di apa istilah? Disuruh berdiri mau tak mau sempat gitu. Jadi cara Allah itu membuat sempat atau tidak sempat itu ada dua. Ada cara halus, ada cara kasar. Nah, cara halus ya macam-macam lah. Oh, cara kasar mungkin kalau saya termasuk cara kasar. Suruh, Bang nyampaikan materi. Nah, gitu ya. Berani mencoba kerja cerah, PCA, network, apa gitu. Nah, pandai ngitung bonus. Nah, ini. Ya, kalau ngitung bonus nih saya kurang paham. Nanti belajar dengan Pak Heru aja bagaimana ngitung bonus ya. Berapa kalinya sehingga bisa mendapatkan sekian. Nah, gitu ya. PCA, network, bonus. Kemudian yang selanjutnya adalah positive thinking. Ini orang barat yang ngomong positive thinking, padahal dalam Al-Quran sudah mengatakan bahwa aku tergantung prasangka hambaku. Allah sudah mengatakan itu. Orang barat pandai-pandai bilang positive thinking, mandai-mandai dia, padahal Al-Quran sudah menyebutkan. Ya, maka saya biasa ngomong dengan istri saya, dengan anak saya, jangan macam-macam dengan pikiran. Kalau sakit, jangan berpikir bahwa kita cari obat. Yang pertama kita cari Allah. Positifkan pikiran kita, karena energi positif itu akan membuat kita sembuh tanpa obat. Nah, bukan berarti mematikan bisnis kita, enggak. Tapi itulah sebenarnya. Ya, positive thinking. Maka macam saya bilang dulu. Dari kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, IPK 3 lebih. Loh, kok tak jadi PNS? Saya positive thinking. Allah punya cerita yang lain dengan saya. Semuanya itu pasti bagus di akhir, saya bilangkan. Berdoa saya kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, kalau kau tak menjadikan saya PNS, maka berikan saya penghasilan yang menyamai atau bahkan lebih dari PNS. Dan alhamdulillah itu saya dapat. Berapa gaji PNS, bos, kalau boleh tahu? Golongan 3B, ke 3A? 4,5. Yang normalnya, yang tak normal tak tahu saya. Pak Heru berapa gajinya dari HNI? Saya pribadi itu juta lebih ya. 2 juta lebih. Kalau Bu Indah? 13, 14 bukan PNS. Jadi yang sebenarnya yang dikejar itu adalah apa? Hasilnya. Mau apapun itu terserah. Mau minta-minta terserah. Kan begitu. Jadi positive thinking dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita dalam hidup itu penting. Jangan kita berpikir, oh ternyata hari ini jualan tidak bagus nih HPAI ini. Udahlah, mundur ya lah. Jangan, tetap saya di awal niat saya bergabung dengan HPAI ingin menjadi herbalis. Itu saja niat saya. Tidak ada bicara masalah bonus. Maka kalau boleh saya nyombong, bonus saya di dalam HISS lumayan dari APO. Ya. Nah, saya ngambil sekali 2 kali ya. Udah di atas belasan bonus saya. Tak pernah saya ambil. Ada sekali 2 kali saya ngambil. Karena saya ingin buktikan apa? Ternyata ini bisnis bukan kacangan. Ada hasilnya kalau memang dijalankan gitu Pak. Nah, jadi positive thinking ini yang menjiwai semua yang ada di sini. Kalau menurut saya ya. Karena tanpa positive thinking maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Belum maju, bukan gampang itu saya katakan. Yang nama bisnis entrepreneur seperti ini menawarkan herbal, kita itu nawarkan itu udah pasti ya, udah pasti kita itu kemungkinan ditolak ya. Jadi kalau kita nawarkan ke orang 2 kemungkinan ditolak dan diterima ya. Nah, banyaknya yang ditolak, diterima Dudi. Yang nolak biasa orang dekat. Abang dekat, adik dekat, pacar dekat. Ini nolak nih. Tetapi kalau kita tidak tawarkan, maka otomatis udah pasti ditolak, diterima pasti tak ada. Jadi kalau ditawarkan, ya ditolak atau diterima, ada 2 option. Tetapi begitu tidak ditawarkan, ditolak,
Udah pasti tolak, ya enggak nawarkan, macam mana sih? Nah, maka saya bilang tadi di awal di grup, saya bilang saya jarang komen. Jarang sekali saya komen di grup-grup apa aja, termasuk grup alamat. Saya jarang komen. Kalau saya komen paling penting promo. Itu ya komen saya. Nah, mau terima tak ada terima, udah, karena tanpa itu kita tidak bisa. Maka promo itu salah satu bagian daripada kerja cerdas kita. Ya, tanpa promo tidak bisa, itu salah satu ya, salah satu. Nah, jadi sebenarnya attitude atau mindset seorang entrepreneur ini banyak yang bisa saya kaji seperti inilah dia. Nanti Bapak dan Ibu sekalian ya, itu bisa sambil jalan, sambil melihat keadaan sehari-hari, dan mungkin saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengalaminya, sudah paham sebenarnya. Cuman ingin mengungkapkan di papan tulis, mungkin tidak tahu menyebutkan istilahnya. Nah, saya coba bantu seperti itu karena berdasarkan pemahaman saya. Jadi tanpa positive thinking kita tidak bisa apa-apa. Saya selalu nanamkan itu kepada keluarga saya, positif aja thinking. Kami 7 beradik itu tidak pegawai, padahal bapak pegawai. Tidak pegawai. Saya bilang apa yang dikejar dari pegawai? Coba saya bilangkan, hasil. Nah, kalau memang pegawai itu memberikan hasil yang bagus, maka Cina di Gajah Mada itu miskin semua. Kalau pegawai memberikan hasil bagus, maka Cina Gajah Mada miskin semua. Kenapa? Karena di Gajah Mada itu Cina bukan pegawai, tapi dia bos. Yang pegawai adalah kita. Gitu. Rata-rata mereka jadi bos, buka usaha. Nah, kita sekarang mencoba untuk membuka usaha. Masalah maju atau tidak, jangan takut. Ya, persaingan itu pasti banyak. Ini saya pernah nawarkan kepada salah satu mitra saya, coba buka halamat. Saya bilang kan, stokis udah banyak bang, stokis depan ada, di gang belakang ada. Saya buka lagi, macam mana nak awal? Ini saya bilang kan, rezeki tak tertolak, rezeki tak tertukar. Itu prinsip satu saya bilang kan. Kembali lagi ke Gajah Mada. Di Gajah Mada tuh warung kopi depan, belakang, kiri, kanan, atas bawah ya tak ada. Dia buka di kiri untuk warung kopi, kanan depan ada warung kopi. Ada ya bagiannya? Sebagi saya. Nah, itu. Jadi kalau di awal kita sudah berpikir itu tidak, maka kita tergolong kepada ini tadi itu, tidak berani mencoba. Berapa sih 5 juta? Berapa sih? Besar nak? Besar sih. 5 juta besar. Tetapi kalau kita memang bisa menggunakannya, ya kalau saya dulu mindsetnya begini, 5 juta, saya anggaplah saya belanja ini 5 juta, nanti saya beli ini, saya pakai sendiri, ya udahlah 5 jutanya. Pikir saya seperti itu dulu di awal. Tetapi makin ke atas ya saya berani menawarkan ke kawan-kawan, ke keluarga dekat, dan mereka ujung-ujungnya masuk dan menjadi pemakai tetap. Nah, yang kita cari sebenarnya Bapak Ibu sekarang di sini adalah pemakai tetap. Yang kita cari pemakai tetap, saya garis bawahi, pemakai tetap. Bukan pedagang. Ya. Jadi kita menciptakan pasar itu carilah pemakai, bukan pedagang. Karena kalau pedagang tidak ada untung, di stop. Untungnya kecil. Saya dulu pernah bentrok dengan salah satu MLM yang untungnya lumayan besar, yang katanya juga no riba. Kecil, saya juga orang HPAI loh, betul deh. Tapi marginnya kecil HPAI. Yang ini, bisa dapat motor, bisa dapat mobil. Saya tak perlu nyebut lah tuh. Ya, dalam waktu singkat Pak Alpan, nyaman. Bonus saya ya udah 300.000-nya dalam bulan ini. Saya tidak mau cerita. Itu. Karena di awal mindset saya adalah bergabung di HPAI adalah ingin tahu pengobatan. Herbal ini untuk ini, herbal ini untuk ini, herbal ini untuk ini, sehingga apabila ada masalah kesehatan terjadi pada orang dekat kita, kita lebih gampang mengobatinya. Suatu kesenangan dan rezeki dari Allah bagi kita apabila kita kasih herbal, sembuh. Senang, Pak, alhamdulillah dari obat Bapak kemarin itu anak saya hilang Pak gatal-gatalnya. Oh iya Bu, udah Pak saya beli lagi 5. Gitu. Gitu. Ya. Nah, itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf ya, yang salah dari saya, yang benarnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.